Halo guys, selamat datang di YouTube channel saya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis sistem informasi. Nah, sebelum kita lanjut, perkenalkan nama saya Aldi Mingga. Saya adalah mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Raja Wali Community College Talaut atau biasa disingkat dengan singkatan STIK Raja Wali CCT. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, di mana letak kampus STIK Raja Wali CCT? Nah, STIK Raja Wali CCT terletak di Kota Beo, Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Nah, kalau teman-teman belum paham atau masih kurang jelas, teman-teman boleh searching Google aja. Oke, ya lanjut ke pembahasan. Teman-teman, sebelum saya memaparkan jenis informasi, apakah teman-teman sudah tahu apa itu sistem dan apa itu informasi? Ya, sistem adalah sekumpulan komponen atau elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu, di mana sistem ini digunakan untuk memperlancar aliran informasi. Nah, sedangkan informasi adalah hasil dari pengolahan data di mana data tersebut telah menjadi bentuk yang begitu penting bagi penerimanya, di mana data tersebut digunakan untuk mengambil keputusan dan dapat dirasakan hasilnya saat itu juga maupun saat yang akan datang. Nah, sistem informasi. Sistem informasi yaitu suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi, informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Nah, misalnya, perusahaan toko buku memiliki sistem informasi tentang penjualan buku-buku setiap harinya dan stok buku-buku yang tersedia. Nah, dengan adanya sistem informasi ini, manajer dapat melakukan pengambilan keputusan tentang buku-buku apa sajakah yang harus mereka sediakan. Dan manajer juga bisa tahu buku-buku apa saja yang paling laris dibeli oleh konsumen, sehingga mereka bisa memutuskan buku tersebut jumlahnya stoknya akan lebih banyak untuk ke depan. Nah, apakah teman-teman boleh paham? Atau teman-teman ada yang keliru tentang teknologi informasi? Nah, teknologi informasi ini tidak sama dengan sistem informasi. Nah, sistem informasi diartikan sebagai sebuah sistem yang merupakan kombinasi antara IT atau komputer dengan user dalam mendukung operasi dan manajemen suatu organisasi. Sedangkan teknologi informasi diartikan sebagai sebuah perangkat, baik perangkat keras maupun lunak, yang digunakan untuk mendukung pengolahan data dan informasi secara cepat dan berkualitas. Nah, teman-teman sampai situ boleh paham. Nah, untuk selanjutnya saya akan memaparkan jenis-jenis sistem informasi. Untuk jenis-jenis sistem informasi, dilihat dari kebutuhan suatu perusahaan dibagi menjadi 7. Yang pertama, sistem penjualan dan pemasaran. Yang kedua, sistem manufaktur dan produksi. Yang ketiga, sistem keuangan dan akuntansi. Yang keempat, sistem sumber daya manusia. Dan yang kelima, pemrosesan transaksi. Yang keenam, sistem pendukung keputusan. Dan yang ketujuh, sistem pendukung eksekutif. Poin pertama yaitu penjualan dan pemasaran. Nah, di poin pertama ini sering terjadi kekeliruan, di mana penjualan juga diartikan sama sebagai pemasaran. Padahal jika dianalisis lebih lanjut, juga memperhatikan pengertian dari penjualan dan pemasaran. Pemasaran jauh lebih memiliki pengertian yang luas dibanding penjualan. Akan tetapi, penjualan dan pemasaran memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membawa keuntungan terhadap perusahaan. Nah, untuk pengertian pemasaran ialah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Nah, penjualan dan pemasaran memiliki karakteristik masing-masing. Untuk karakteristik penjualan, 1. Menekankan produk. 2. Perusahaan akan membuat produk terlebih dahulu, kemudian mencari cara untuk dijual. 3. Berorientasi pada volume penjualan. 4. Perencanaannya bersifat jangka pendek. 5. Sangat membutuhkan tenaga penjual.
Nah, untuk karakteristik pemasaran, satu, menekankan kebutuhan pelanggan dan permasalahan yang dihadapi pelanggan. Dua, 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 menentukan kebutuhan pelanggan dan kemudian baru mengembangkan produk. Tiga, berorientasi pada profit penjualan. Empat, perencanaan bersifat jangka panjang, pasar masa depan dan pertumbuhan masa depan. Lima, lebih membutuhkan pembeli atau pelanggan. Nah, itulah tadi karakteristik dari penjualan dan pemasaran. Nah, selanjutnya kita beralih ke aktivitas penjualan dan pemasaran. Nah, aktivitas penjualan atau kita beri contoh saja seorang sales hanya fokus pada penjualan produk dan meningkatkan penjualan. Sedangkan aktivitas perusahaan atau sebut saja marketing mencakup keseluruhan sistem dalam bisnis dengan proses yang lebih panjang dan kompleks. Nah, konsep penjualannya, sebuah perusahaan membuat produk dan kemudian menggunakan aneka metode penjualan yang gunanya untuk membujuk konsumen membeli produknya. Ini berarti perusahaan mengarahkan kepada permintaan para konsumen agar sesuai dengan apa yang diajukan. Konsumen mempunyai kemauan yang normal untuk tidak membeli sebuah produk yang tidak dibutuhkan atau tidak penting. Nah, untuk konsep pemasaran, perusahaan berusaha mengikuti kemauan konsumen, lalu berusaha mengembangkan suatu produknya yang akan diinginkan oleh konsumen dan untuk di pemasar juga akan mendapatkan keuntungan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi saya akan beri contoh dari penjualan dan pemasaran. Nah, untuk contohnya misalkan kita ingin berjualan puding. Yang kita lakukan pertama yaitu harus melakukan pemasaran puding yang akan kita jual. Lalu kita perkenalkan kepada teman-teman terdekat di sekitar kita. Setelah itu, bawa contoh puding yang akan kita jual. Setelah itu, kita suruh mereka untuk mencicipi puding tersebut. Nah, setelah mereka mencicipi puding tersebut, mintalah pendapat mereka. Bagaimana rasa dari puding tersebut? Apakah mereka menyukai puding tersebut? Nah, setelah mendapatkan pendapat atau saran yang lebih baik, maka lakukanlah promosi. Kemudian berbagi cerita kepada teman-teman tentang usaha yang ingin berjualan puding. Dan setelah berbagi cerita, lakukanlah transaksi penjualan. Namun, sebelum melakukan penjualan, tentukanlah dulu harga yang pas untuk harga puding tersebut. Nah, dari penjualan dan pemasaran tersebut dapat disimpulkan bahwa pemasaran yaitu penjualan barang yang menggunakan berbagai cara yang dirancang dan direncanakan sesuai dengan keinginan untuk mendapatkan yang akan didapatkan. Jadi, pada pemasaran mencakup penggabungan suatu informasi, promosi. Nah, selanjutnya kita beralih ke poin yang kedua yaitu jenis sistem informasi manufaktur dan produksi. Nah, yang dimaksud sistem informasi manufaktur ialah sistem yang digunakan untuk mendukung proses produksi yang mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Nah, salah satu manfaat dari sistem manufaktur ialah hasil produksi perusahaan akan semakin meningkat dan cepat atau tepat waktu karena sistem informasi manufaktur menggunakan komputer sebagai alat prosesnya. Nah, untuk sistem produksi ialah gabungan dari beberapa unit atau elemen yang saling terhubung dan saling menunjang untuk melaksanakan proses produksi dalam suatu perusahaan. Yang dimaksud proses produksi ialah kegiatan mengubah material mentah atau bahan baku menjadi produk yang siap pakai atau produk setengah jadi yang dapat digunakan oleh konsumen. Nah, selanjutnya kita beralih ke poin yang ketiga, yaitu sistem informasi keuangan dan akuntansi. Nah, sistem keuangan ialah sistem informasi yang memberikan informasi kepada seseorang atau sekelompok orang
baik yang berada di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, yang memuat mengenai permasalahan keuangan dan juga menyediakan atau berisi informasi tentang arus uang bagi para pemakai yang ada pada seluruh perusahaan. Nah, sistem informasi akuntansi atau disingkat CIA adalah sistem informasi yang berbasis komputerisasi yang mengolah data keuangan berhubungan dengan data transaksi dalam siklus akuntansi dan menyediakannya dalam bentuk laporan keuangan pada manajemen perusahaan. Nah, ada pun beberapa fungsi dari sistem keuangan dan akuntansi, yaitu satu, mengumpulkan dan menyimpan data mengenai kegiatan bisnis organisasi secara efisien dan efektif. 2. Menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan manajemen. 3. Menyediakan pengendalian internal yang memadai atau cukup memadai dan memastikan bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem adalah handal dan dapat dipercaya agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan manajemen. Nah, adapun contoh dari sistem keuangan dan akuntansi dapat dilihat dari tabel di sebelah kiri saya yang ini. Nah, yang dimaksud tabel tersebut ialah menunjukkan sistem informasi keuangan dan akuntansi umumnya yang dapat ditemukan pada organisasi yang besar. Nah, di mana manajemen senior menggunakan sistem informasi keuangan dan akuntansi untuk menetapkan investasi jangka panjang untuk perusahaan dan untuk memberikan ramalan jangka panjang mengenai kinerja keuangan perusahaan. Nah, untuk manajemen tingkat menengah menggunakan sistem informasi untuk mengamati dan mengendalikan sumber daya keuangan perusahaan. Nah, untuk manajemen operasional menggunakan sistem informasi keuangan dan akuntansi untuk melacak aliran dana pada perusahaan melalui transaksi seperti bukti pembayaran gaji, pembayaran ke vendor, laporan sekretaris, dan penerimaan. Nah, selanjutnya kita beralih ke poin yang kedua, yaitu sistem informasi sumber daya manusia. Nah, sistem informasi sumber daya manusia atau SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik itu instansi maupun perusahaan. Sumber daya manusia ini juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Nah, pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, perencana, dan mencapai tujuan organisasi. Nah, adapun fungsi dari sumber daya manusia ialah bertujuan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia mendukung aktivitas seperti mengenali karyawan potensial, menjaga catatan lengkap mengenai karyawan yang ada, dan menciptakan program untuk mengembangkan bakat dan keahlian karyawan. Nah, adapun beberapa tujuan dari sistem sumber daya manusia, di antaranya satu, untuk membangun perusahaan. Dua, mengembangkan kinerja para pekerja. Tiga, menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan perusahaan. 4. Menciptakan kondisi aman dan stabil. 5. Membangun kedisiplinan. Nah, dari 5 poin yang saya sebutkan tadi, dapat kita ketahui betapa pentingnya peranan manajemen sumber daya manusia. Nah, peran tersebut dapat berupa sebagai konsultan, sebagai pelayanan, dan pengendali. Lalu bagaimana dengan contoh aktivitas yang dilakukan departemen sebagai bagian manajemen sumber daya manusia? Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh. Misalnya seperti ini. Sebuah perusahaan besar sedang membutuhkan banyak karyawan untuk ditempatkan di cabang perusahaan yang baru saja didirikan. Nah, perusahaan besar
pastinya menginginkan memiliki karyawan yang layak dipekerjakan dan berkualitas. Untuk itu, mereka membutuhkan manajemen sumber daya manusia yang bisa didapatkan dari departemen khusus. Nah, pihak perusahaan dapat meminta kepada pihak manajemen dan mengajukan berbagai persyaratan standar dalam melakukan perekrutan karyawan. Tidak hanya merekrut, pihak manajemen juga dapat dimintai untuk membuat perencanaan dalam perekrutan sampai kepada tahap training atau latihan secara rutin. Kita beralih ke poin ketiga, yaitu sistem dari sudut pandang konstituen. Walaupun sudut pandang fungsional sangat berguna untuk mengerti bagaimana sistem bisnis melayani fungsi khusus, sudut pandang ini tidak memberitahu kita bagaimana sistem membantu manajer mengelola perusahaan. Di sini, kita membutuhkan sudut pandang yang memeriksa sistem dalam bentuk beragam tingkatan, di mana manajer senior membutuhkan informasi ringkas yang dapat secara cepat memberi informasi mengenai kinerja perusahaan, seperti pendapatan penjualan kotor, penjualan berdasarkan produk dan wilayah, dan profitabilitas keseluruhan. Nah, untuk manajer tingkat menengah membutuhkan informasi yang lebih terperinci mengenai hasil area fungsional tenaga penjualan, statistika produksi untuk pabrik atau produk tertentu, tingkat biaya dan kepegawaian, dan pendapatan penjualan untuk setiap bulan, bahkan setiap hari. Nah, untuk manajer operasional membutuhkan informasi tingkat transaksi seperti jumlah suku cadang pada persediaan setiap harinya atau jumlah jam kerja pada hari Selasa oleh setiap karyawan. Nah, lanjut ke poin yang keempat, yaitu sistem pemrosesan transaksi. Nah, sistem pemrosesan transaksi adalah bagian dari sistem informasi yang merupakan sebuah sistem yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Nah, contohnya adalah seperti memasukkan pesanan penjualan atau pemesanan hotel, penggajian, pencatatan karyawan, dan pengiriman. Nah, tujuan utama dari sistem tingkatan ini adalah untuk menjawab pertanyaan rutin dan melacak aliran transaksi yang melalui organisasi pada tingkat operasional, tugas, dan sumber daya. Sistem pemrosesan transaksi seringkali sangat penting bagi pelaku bisnis, sehingga kegagalan sistem selama beberapa jam dapat mengakibatkan kejatuhan perusahaan dan mungkin perusahaan yang berhubungan dengannya. Adapun contoh dari pemrosesan transaksi, misalnya sebuah perusahaan jasa listrik daerah atau PLD. Setiap bulan para pelanggan dikirimi tagihan pemakaian listrik masing-masing. Seorang pelanggan dapat membayarnya melalui berbagai cara, yaitu melalui kantor PLD, atau melalui ATM, atau internet banking, SMS banking yang sudah banyak disediakan oleh operator seluler. Nah, pelanggan juga tidak harus membayar persis jumlah tagihan yang diterimanya. Misalnya, seorang pelanggan ditagih sebesar 82.500. Dia dapat saja membayarnya 80.000 dulu atau membayarnya sekaligus 100.000. Agar pihak PLD tidak bingung, karena bila pembayaran kurang sisanya akan ditambahkan pada tagihan bulanan berikutnya, dan bila pembayaran lebih akan dipotong pada bulan berikutnya. Bila karena satu hal pelanggan tidak membayar tagihan pada 1 bulan, PLD tidak akan langsung mematikan aliran listriknya, tetapi akan memeriksa dulu data pelanggan yang bersangkutan. Bila pelanggan tersebut adalah pelanggan lama, maka PLD akan menelpon untuk mengetahui apakah pelanggan tersebut memiliki masalah dan akan membantunya. Begitu pula bila ia adalah pelanggan baru. Jadi, dengan basis data yang baik, pelanggan akan mendapatkan layanan yang baik. Ya, lanjut ke poin yang kelima, yaitu sistem pendukung keputusan. Nah, sistem pendukung keputusan adalah
bagian dari sistem informasi berbasis komputer atau termasuk sistem berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, sistem pendukung keputusan dapat juga dikatakan sebagai sistem komputer yang mengelola data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi-struktur yang spesifik. Nah, adapun tahapan-tahapan dari sistem pendukung keputusan, yaitu definisi masalah. Satu, definisi masalah. Dua, pengumpulan data atau elemen informasi yang relevan. Tiga, pengolahan data menjadi informasi, baik dalam bentuk laporan grafik maupun tulisan. Nah, yang kelima, menentukan alternatif atau interaktif solusi. Nah, adapun tujuan dari sistem pendukung keputusan ini atau SPK ini, satu, membantu menyelesaikan masalah semi terstruktur. 2. Mendukung manajer dalam mengambil keputusan suatu masalah. 3. Meningkatkan efektivitas bukan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Nah, adapun jenis-jenis dari sistem pendukung keputusan. 1. Keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur adalah keputusan yang dilakukan secara berulang-ulang dan bersifat rutin. Contohnya, keputusan pemesanan barang dan keputusan penagihan piutang, menentukan kelayakan lembur, mengisi persediaan, dan menawarkan kredit pada pelanggan.